Shalom Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan, kita bersyukur hari ini kita boleh kembali berjumpa di dalam doa pagi kita. Mari sebelum kita masuk di dalam doa pagi ini, kita bersama-sama menyiapkan hati kita mengambil waktu teduh di hadapan Tuhan. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan, hidup kita di hadapan Tuhan harus menyatakan hidup yang benar. Ketika kita sudah ditebus olehnya, maka kita dipanggil untuk hidup memuliakan namanya. Oleh karena itu mari bersama-sama sebelum kita melanjutkan doa pagi kita menaikkan pujian hidup kita yang benar, Kidung Jemaat 450. Dalam segala hal, aku bermazmur dan ucap syukur, itu kehendaknya. Biar badai menyerang, biar ombak menerjang, aku akan bersyukur kepada Tuhanku. Dalam susah pun senang, dalam segala hal, aku bermazmur dan ucap syukur, itu kehendaknya. Apa arti hidupmu? Bukankah ungkapan syukur karena Kristus penebus berkorban bagimu? Dalam susah pun senang, dalam segala hal, aku bermazmur dan ucap syukur, itu kehendaknya. Mari Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan, kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kami, sungguh kami bersyukur untuk pagi hari yang baru yang Tuhan berikan kepada kami. Sebentar kami akan membaca, merenungkan firman-Mu, juga menaikkan pujian kami dan doa-doa kami. Biar Engkau berkenan Tuhan atas ibadah kami ini. Kau berkati setiap kami. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan, hidup kita di hadapan Tuhan adalah ibadah. Oleh karena itu, mari kita boleh meneliti apakah selama ini kita sudah memberikan ibadah yang sejati kepada Tuhan. Sebelum kita mendengarkan kebenaran firman Tuhan, mari kita siapkan hati kita menaikkan pujian apalah arti ibadahmu kepada Tuhan.
bersyukur. Apalah arti ibadahmu kepada Tuhan bila tiada hati tulus dan syukur. Ibadah sejati jadikanlah persembahan. Ibadah sejati kasihilah sesamamu. Ibadah sejati yang berkenan bagi Tuhan. Jujur dan tulus ibadah murni bagi Tuhan. Marilah ikut melayani orang berkeluh, agar iman tetap kuat serta teguh. Itulah tugas pelayanan juga panggilan. Persembahan yang berkenan bagi Tuhan. Ibadah sejati jadikanlah persembahan. Ibadah sejati kasihilah sesamamu. Ibadah sejati yang berkenan bagi Tuhan. Jujur dan tulus ibadah murni bagi Tuhan. Berbahagia orang yang hidup beribadah, yang melayani orang susah dan lemah, dan penuh kasih menolong orang yang terbeban. Itulah tanggung jawab orang beriman. Ibadah sejati jadikanlah persembahan. Ibadah sejati kasihilah sesamamu. Ibadah sejati yang berkenan bagi Tuhan. Jujur dan tulus ibadah murni bagi Tuhan. Mari sekali lagi kita berdoa. Tiba saatnya bagi kami untuk merenungkan kebenaran firman-Mu ya Tuhan. Engkau menolong kami untuk kami bukan hanya mengerti, tetapi juga melakukan setiap firman-Mu itu di dalam kehidupan kami. Karena kami tahu Tuhan, anugerah-Mu sudah Tuhan nyatakan di dalam kehidupan kami. Kami serahkan waktu di depan kami ke dalam tangan pengasihan Tuhan. Mari Tuhan sendiri yang boleh berperkara. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan, tema kita hari ini adalah kemunafikan dalam ibadah. Kemunafikan dalam ibadah. Mari bersama-sama kita membuka Matius 6 ayat 1 sampai dengan yang ke-6. Kemudian dilanjutkan ayat yang ke-16 sampai dengan 18. Matius 6 ayat 1 sampai dengan yang ke-6. Dilanjutkan ayat 16 sampai dengan 18.
Saya akan bacakannya bagi setiap kita. Ingatlah, jangan kamu melakukan kewajiban agamamu di hadapan orang supaya dilihat mereka. Karena jika demikian kamu tidak beroleh upah dari Bapamu yang di surga. Jadi apabila engkau memberi sedekah, janganlah engkau mencanangkan hal itu seperti yang dilakukan orang munafik di rumah-rumah ibadat dan di lorong-lorong, supaya mereka dipuji orang. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya mereka sudah mendapat upahnya. Tetapi jika engkau memberi sedekah, janganlah diketahui tangan kirimu apa yang diberbuat tangan kananmu. Hendaklah sedekahmu itu diberikan dengan tersembunyi, maka Bapamu yang melihat yang tersembunyi akan membalasnya kepadamu. Dan apabila kamu berdoa, janganlah berdoa seperti orang munafik. Mereka suka mengucapkan doanya dengan berdiri dalam rumah-rumah ibadat dan pada tikungan-tikungan jalan raya, supaya mereka dilihat orang. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya mereka sudah mendapat upahnya. Tetapi jika engkau berdoa, masuklah ke dalam kamarmu, tutuplah pintu dan berdoalah kepada Bapamu yang ada di tempat yang tersembunyi. Maka Bapamu yang melihat yang tersembunyi akan membalasnya kepadamu. Ayat 16 sampai dengan 18. Dan apabila kamu berpuasa, janganlah muram mukamu seperti orang munafik. Mereka mengubah air mukanya supaya orang melihat bahwa mereka sedang berpuasa. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya mereka sudah mendapat upahnya. Tetapi apabila engkau berpuasa, minyakilah kepalamu dan cucilah mukamu, supaya jangan dilihat oleh orang bahwa engkau sedang berpuasa, melainkan hanya oleh Bapamu yang ada di tempat tersembunyi. Maka Bapamu yang melihat yang tersembunyi akan membalasnya kepadamu. Sampai demikian jauh pembacaan firman Tuhan. Berbahagia setiap kita yang mendengarkan, merenungkan, terlebih melakukannya di dalam kehidupan kita hari demi hari. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan, beberapa bulan yang lalu kalau kita mengikuti ada satu berita tentang seorang rohaniwan yang sangat besar, yang dikenal cukup diberkati dan memberkati banyak orang sampai akhir hidupnya. Sayangnya tidak lama setelah dia meninggal, ada satu berita yang muncul yang dikabarkan dia terlibat di dalam skandal. Dan setelah dilakukan penelitian oleh lembaga pelayanan dia dan oleh kepolisian, memang terbukti bahwa dia melakukan pelecehan selama bertahun-tahun. Dan dia menutupi itu begitu rapi. Bahkan sampai dia meninggal pun orang tidak mengetahuinya. Dan ini terbongkar justru setelah dia dipanggil Tuhan. Nah, Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan, kadangkala memang di dalam kehidupan kita seringkali kita menyamakan religiusitas dan spiritualitas. Kita berpikir bahwa orang-orang yang rajin melakukan hal-hal yang berbau agama atau hal-hal yang berbau rohani itu otomatis dianggap lebih baik dibandingkan orang lain yang tidak melakukannya. Tetapi yang menjadi masalah, ternyata kita seringkali dikejutkan dengan berita serupa seperti yang saya bilang di awal tadi. Bagaimana seseorang yang nampaknya rajin melakukan ibadah, ternyata hidupnya itu bobrok dan hancur. Yang menjadi masalah bukan kebobrokannya, tetapi bagaimana ketika dia menyimpan kebobrokan itu dan tidak mengalami pembaruan di dalam hidupnya. Hari ini firman Tuhan mengingatkan setiap kita. Satu bagian yang Tuhan Yesus ajarkan di khotbah di bukit menjadi peringatan bukan hanya untuk orang-orang pada waktu itu, tetapi juga bagi kita pada masa kini. Yesus memperingatkan bahwa ibadah seseorang itu bukan hanya dilihat, dinilai dari apa yang terlihat, tetapi Yesus menetapkan satu standar yang jauh lebih tinggi daripada sekedar apa yang terlihat. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan, dari bacaan yang kita baca tadi paling tidak ada 3 disiplin rohani yang disebutkan. Disiplin di dalam memberi persembahan, disiplin di dalam berdoa, dan berpuasa. Nah, kalau di dalam konteks kita saat ini, kalau kita menjumpai orang-orang yang melakukan ketiga disiplin rohani ini dengan setia, pasti kita berpikir mereka adalah orang yang sangat religius. Mereka adalah orang-orang yang sangat rohani, kerohaniannya itu dibuktikan dengan ibadah yang mereka lakukan. Tetapi ternyata di dalam bacaan yang kita baca, Yesus mengecam
orang-orang yang mempraktekkan ketiga disiplin rohani ini, tetapi ternyata mereka tidak melakukannya dengan satu motivasi yang benar. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan, pada waktu itu banyak orang-orang Farisi dan ahli Taurat yang lebih menekankan kepada ritual melakukan ibadah mereka seperti yang sudah mereka pelajari dari nenek moyang mereka, dan mereka menganggap itu sudah beres. Terlebih mereka juga ingin terlihat di depan banyak orang mereka adalah orang-orang yang rohani. Tetapi sayangnya mereka tidak memiliki motivasi yang benar. Mereka hanya sebatas ingin dipuji. Tetapi di dalam bagian firman Tuhan hari ini, Tuhan mengingatkan kita bahwa Tuhan tidak menghendaki ibadah yang demikian. Tuhan sungguh menghendaki motivasi yang murni, sehingga ketika kita melakukan ibadah kita itu betul-betul lahir dari kecintaan kita kepada Dia, dan bukan hanya sekedar untuk memenuhi ego pribadi kita. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan, mari kita boleh menyadari bahwa ibadah yang kita lakukan itu adalah ibadah yang kita persembahkan bukan untuk orang di sekitar kita, tetapi Allah sebagai pemirsa tunggal dari ibadah kita. Jadi sekali lagi, ibadah yang kita lakukan bukan untuk dipamerkan. 3 kali di dalam bacaan kita tadi disebutkan bahwa setiap orang yang melakukan ibadahnya hanya sekedar untuk dilihat orang, mereka sudah mendapat upahnya. Ini menjadi peringatan bagi kita. Ibadah harus kita lakukan dengan motivasi yang benar. Sehingga ketika kita melakukan dengan motivasi yang benar, ibadah yang kita lakukan itu diikuti dengan pembaruan hidup dan pembaruan hati. Ada perubahan yang kita alami. Bukan hanya sekedar satu ritual yang kita jalani, tetapi justru di dalam kehidupan sehari-hari kita boleh menyatakan ibadah yang sesungguhnya. Dan yang ketiga, ibadah yang sejati itu adalah ibadah yang diikuti dengan ketundukan dan ketaatan. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan, mungkin banyak di antara kita adalah orang Kristen keturunan. Kita menjadi Kristen karena orang tua kita sudah Kristen sejak dulu, atau mungkin pokoknya lahir kita sudah Kristen, dan kita kadang tidak sadar kita menjalankan ibadah kita datang ke gereja, kita berdoa itu karena kenapa? Ya sudah biasa melakukan itu. Kita tidak memikirkan esensi yang sesungguhnya. Tetapi hari ini Tuhan mengingatkan setiap kita, Tuhan menghendaki ibadah yang sejati. Boleh kita mulai kehidupan rohani kita dari diperkenalkan dari orang tua kita atau leluhur kita. Tetapi yang jauh lebih penting, mari kita boleh mengalami perjumpaan pribadi dengan Tuhan. Betul-betul kita mengalami kecintaan kepada Allah kita, sehingga ibadah kita tidak dipenuhi dengan kemunafikan, tetapi ibadah kita betul-betul adalah ibadah yang kita nyatakan sebagai wujud cinta kasih kita kepada Allah yang sudah terlebih dulu mengasihi kita. Mari kita boleh memberi diri di dalam ibadah dengan motivasi yang murni. Kita nyatakan di dalam tindakan kita ada pembaruan-pembaruan yang Tuhan kerjakan, dan mari kita boleh lakukan itu di dalam ketaatan kepada Dia. Bila kebenaran firman Tuhan hari ini boleh menguatkan, meneguhkan setiap kita. Amin. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan, mari bersama-sama kita merenungkan firman Tuhan yang sudah kita dengarkan baru saja, dan kita juga menyiapkan hati kita untuk kita masuk di dalam doa. Tuhan, kami bersyukur untuk kebenaran firman-Mu yang sudah boleh diberitakan. Ampuni kami Tuhan, kalau mungkin selama ini ibadah yang kami lakukan, ibadah yang penuh dengan kemunafikan. Tapi sungguh kami bersyukur kalau pagi hari ini Engkau boleh mengingatkan kami boleh menyatakan ibadah yang sejati di hadapan Tuhan. Ibadah yang diikuti oleh motivasi yang murni, bukan sekedar supaya dipuji atau dilihat orang, tetapi sungguh kami lakukan semata-mata itu untuk kemuliaan nama-Mu. Terima kasih Tuhan, kami boleh datang kepadamu, dan bila kami boleh mempergunakan hak istimewa ini dengan sungguh hati.
Bapa, saat ini juga bersama-sama kami akan menaikkan doa syafaat kami. Biarlah Tuhan yang boleh mendengarkan setiap seru doa kami. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan, mari bersama-sama kita berdoa untuk pemerintahan kita dan menangani masa pandemi ini, supaya sungguh Tuhan boleh memberikan hikmat marifat kepada pemimpin bangsa kita dalam setiap pengambilan kebijakan yang diambil. Juga masa-masa PPKM yang masih terus diperpanjang, kita berdoa supaya masyarakat boleh mengerti dan boleh mendukung akan hal ini sehingga pandemi segera boleh berakhir. Mari bersama-sama kita berdoa. Yang kedua, mari kita berdoa untuk kesembuhan jemaat di dalam beribadah secara virtual. Kita terus berdoa, ini situasi yang tidak mudah, kita tidak bisa bertatap muka, tetapi biarlah masing-masing kita, setiap jemaat juga boleh menyatakan ibadah yang benar di hadapan Tuhan, walaupun tidak dilihat, walaupun mungkin mereka harus beribadah dari rumah, tetapi biarlah mereka boleh memberikan ibadah yang berkenan di hadapan Tuhan. Kita juga mengingat untuk setiap badan pelayanan, setiap komisi yang boleh mempersiapkan ibadah, baik itu live streaming, rekaman-rekaman, supaya mereka boleh tetap bersemangat dan bersuka cita di dalam melayani Tuhan. Kita berdoa untuk fasilitas yang dipakai boleh berfungsi dengan baik. Mari kita berdoa untuk hal ini. Yang ketiga, mari bersama-sama kita juga berdoa untuk setiap jemaat yang mengalami pergumulan, mereka yang terpapar COVID, terdampak COVID, mereka yang sedang lemah tubuh, yang mengalami kedukaan, kehilangan orang-orang yang dikasihi. Kita berdoa bagi setiap mereka yang merindukan pekerjaan, mereka yang merindukan teman hidup, bahkan setiap keluarga yang mengalami pergumulan, kita juga mau membawa di dalam doa. Mari bersama-sama kita membawa pergumulan jemaat saat ini ke hadapan Tuhan. Ya Tuhan, ini doa kami. Kami yakin percaya Engkau yang akan menjawab sesuai dengan waktu dan hikmat-Mu. Ajar kepada kami Tuhan untuk setia menantikan jawaban Tuhan. Terus kami serahkan juga kami pribadi, lepas pribadi ke dalam tangan pengasihan Tuhan. Engkau yang terus membentuk kami Tuhan, menjadi orang-orang yang sungguh menyukakan hati-Mu, menjadi orang-orang yang beribadah dengan motivasi yang murni, yang tulus, ikhlas di hadapan Tuhan. Kami bersyukur untuk waktu pagi hari ini Tuhan. Kami serahkan sisa hari ini dalam tangan pengasihan Tuhan. Dan sepanjang hari ini, bahkan sepanjang hidup kami, Engkau boleh memakai kami untuk menjadi saksi yang hidup. Terima kasih ya Tuhan, sekarang kami mau menerima berkat-Mu. Kasih karunia dari Allah Bapa, di dalam kasih sayang Tuhan Yesus yang berlimpah, kekuatan penghiburan dan pertolongan Roh Kudus beserta dengan setiap kita saat ini sampai selama-lamanya. Amin.